Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 21 Agustus 2024. Perayaan wajib Santo Pius X, Paus. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Yehezkiel, bab 34, ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh para gembala? Kalian menikmati susunya, kalian memakai bulunya untuk membuat pakaian. Kalian menyembelih yang gemuk-gemuk, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kalian gembalakan. Yang lemah tidak kalian kuatkan, yang sakit tidak kalian obati, yang luka tidak kalian balut, yang tersesat tidak kalian bawa pulang, yang hilang tidak kalian cari, melainkan mereka kalian injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, mereka tercerai-berai karena gembalanya tidak ada, dan mereka menjadi mangsa segala binatang di hutan. Domba-dombaku tercerai-berai dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh negeri domba-dombaku tercerai-berai, tanpa ada seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan Allah, domba-dombaku menjadi mangsa dan makanan segala binatang di hutan, karena tidak ada yang mengembalakannya. Sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah sabda Tuhan. Aku sendiri akan melawan para gembala dan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga seterusnya tidak lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 20, ayat 1 sampai dengan ayat 16a. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Kerajaan surga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu." Lalu mereka pun pergi, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang. Ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku."
Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama." Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik anggur itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti upah dalam perspektif kerajaan Allah sangat berbeda dengan konsep manusia. Yesus melukiskan kerajaan surga sebagai kebun anggur. Pemilik kebun anggur adalah Allah, dan para pekerja adalah orang-orang percaya. Pemilik kebun itu tanpa henti mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan, mengajak mereka terlibat aktif dalam pekerjaannya. Semua pekerjanya mendapat bayaran yang sama, yakni 1 dinar. Namun sistem pembayaran ini dirasakan oleh sebagian besar pekerja tidak berlandaskan asas peri kemanusiaan. Para pekerja lupa akan status awal mereka sebagai pengangguran. Karena kemurahan hatinya, ia mengundang para pekerjanya agar mereka berdaya guna. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi mereka untuk iri hati, sebab hal itu adalah hak milik kebun anggur. Lagi pula upah 1 dinar itu bukan keputusan sepihak, melainkan hasil kesepakatan bersama. Setiap orang percaya hidup dalam anugerah dan kemurahan Allah. Dalam melayani misi kerajaan Allah, setiap orang, entah kepala rumah tangga, ibu, anak-anak, bahkan para religius, wajib memberikan waktu, pikiran, tenaga, dan dana. Bukan menjadi hak kita menuntut Allah menghargai jerih lelah yang kita berikan. Sebab Ia telah menyepakati diri dengan umat-Nya bahwa pada akhirnya tujuan hidup manusia ialah untuk bersatu dengan Dia dalam kerajaan surga. Dengan demikian, Allah terus menawarkan agar kita tetap di jalan yang benar sesuai kehendaknya. Doksologi. Istilah doksologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata doksa yang berarti kemuliaan. Sebagai bagian penutup dari doa Ekaristi atau sering disebut dengan doa syukur agung, rumusan doksologi bermaksud untuk mewartakan kemuliaan Tuhan. Kata doksologi yang dalam bahasa Latin doxologia atau gloria dapat juga diterjemahkan dengan kemuliaan, penghormatan, pujian, atau keluhuran. Kita sebagai manusia mempersembahkan pujian dan penghormatan untuk memuliakan dan meluhurkan keagungan Tuhan.
ada proses glorifikasi yang bergerak dari manusia menuju dan kepada Allah. Joseph Jungmann pernah berkata bahwa dalam doksologi kita dapat menemukan sense dari sebuah doa. Sebagai ciptaan, kita manusia bersembah sujud di hadapan Sang Pencipta sebab kemuliaannya sungguh tak terbatas dan jauh melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia. Dengan kata lain, doksologi adalah suatu doa atau madah pujian yang melambungkan kemuliaan dan keagungan Allah. Doksologi adalah pemuliaan yang mengungkapkan keagungan rahmat dan pujian bagi Allah. Doksologi adalah misteri penyelamatan dalam hidup kita. Melalui putranya, Bapa menciptakan segala sesuatu. Melaluinya, Bapa menebus dosa manusia dan terus-menerus menyempurnakannya dengan kemuliaannya. Melalui Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Bapa memberi kehidupan bagi segala ciptaan, memberkatinya serta menjadikannya lebih baik dan berkembang. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami bekerja dengan tekun dan setia di kebun anggur-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.